Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih kelas 7 semester 2, materi sholat dalam keadaan darurat. Pernahkah kalian melihat hal ini? Atau pernahkah kalian berada dalam posisi seperti ini? Pada foto tersebut itu adalah sholat dalam keadaan darurat. Maksudnya apa? Sholat dalam keadaan darurat ini adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal, tidak seperti biasanya. Kita tidak dapat berdiri, kita tidak dapat rukuk dengan sempurna, tidak dapat sujud dengan sempurna. Itu yang disebut dengan sholat dalam keadaan darurat. Hal ini ada dua kondisi ya. Yang pertama itu kondisi ketika dalam kendaraan, misalnya di dalam pesawat, di dalam kereta api dan lain-lain, ketika bepergian jauh. Selanjutnya sholat dalam keadaan sakit. Nah, dua hal ini adalah contoh sholat dalam keadaan darurat. Selanjutnya di sini disebutkan bahwa sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Jadi tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun maupun dengan kondisi apapun. Rasulullah bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafara. Al-ahdu, hal yang membedakan, perjanjian antara yang mengikat antara bainana, antara kita orang Islam, wa bainahum, dan mereka orang kafir, as-sholat. Jadi yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafarah, maka sungguh dia telah kafir. Na'udzubillah ya anak-anak ya. Maka sholat itu sangat penting sekali. Dalam hadis lain dia juga disebutkan bahwa inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu indallahi sholatuhu. Jadi inna awwalu ma yuhasabu, hal pertama, perkara pertama yang akan dihisab, dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak, indallahi, di sisi Allah itu, sholatuhu adalah sholat. Jadi jika sholat kita sudah baik, insya Allah kita akan selamat di akhirat nanti. Yang pertama adalah sholat di dalam kendaraan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, kita khawatir waktu sholat berakhir sebelum sampai tujuan. Misalnya kita berangkat umroh, misalnya kita berangkat dari Surabaya, kita menuju ke Madinah. Misalnya kita berhenti di Madinah pertama kali, itu kira-kira 10 hingga 11 jam. Tidak mungkin kita bisa sholat tepat waktu. Mungkin ada beberapa waktu sholat yang harus kita lewati. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus sholat di dalam kendaraan. Yang kedua, tidak memungkinkan untuk menghentikan kendaraan sejenak. Misalnya kalian naik pesawat, tidak mungkin tak berhenti sebentar, saya mau sholat di musola. Tidak mungkin. Begitu juga dengan kereta api. Kita tidak mungkin menghentikan laju kereta api untuk berhenti di musola untuk sholat sejenak. Itu jika kendaraan pribadi itu masih bisa untuk berhenti. Jika kendaraan pribadi, naik mobil pribadi atau lain. Nomor 3, jika dapat dilakukan dengan menghadap kiblat, maka wajib menghadap kiblat. Misalnya kita naik kereta api, usahakan ketika takbiratul ihram kita menghadap ke kiblat. Selanjutnya kita menghadap kemana arah kendaraan itu. Misalnya kereta api itu belok ke utara, maka kita tetap mengikuti arah kereta api. Usahakan untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Jika tidak mungkin, maka sholat sesuai arah kendaraan. Misalnya pesawat tersebut dari barat menuju ke timur, maka tidak mungkin kita menghadap ke barat, maka mengikuti arah pesawat tersebut. Selanjutnya, bersuci boleh dengan tayamum jika tidak ada air untuk wudhu. Berikut tata cara bersuci. Jadi bersuci di kendaraan, nah ini bisa, tidak harus kita mencari debu atau tanah, karena di sini nih kita bisa tayamum dengan menempelkan kedua telapak tangan kita ke sandaran kursi atau di dinding pesawat, itu bisa. Kemudian ambil debu, kemudian usap wajah,
kemudian ambil lagi debu, kemudian usap kedua tangan. Ini sudah sah seperti itu. Ini tata cara tayamum. Selanjutnya, tata cara sholat dalam kendaraan. Nah, seperti ini, kita bisa sholat jika misalnya di kendaraan tersebut ada musola, misalnya kapal, terus misalnya kereta api, di sana disediakan musola, maka kita bisa sholat sempurna dengan posisi berdiri. Cuman untuk menghadap kiblat kita mengikuti kemana arah kendaraan tersebut membawa kita. Tapi jika tidak ada musola seperti ini di dalam pesawat, kita bisa duduk di kursi pesawat tersebut. Kita bisa sholat duduk di kursi pesawat. Posisinya seperti ini. Ketika takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, rukuknya membungkuk sedikit, i'tidal seperti ini. Ketika sujud, posisi sujud membungkuk lebih rendah daripada posisi ruku, dan seterusnya seperti ini. Ya, salam, atahiyat, kemudian salam. Nah, ini sudah sangat gampang sekali. Allah memberikan kita keringanan. Yang kedua, sholat dalam keadaan sakit. Tidak ada orang yang pengen sakit, tapi ketika kita sakit, bagaimanapun itu kondisinya, kita harus tetap sholat. Hukum yang berhubungan dengan orang sakit. Orang sakit tetap wajib sholat. Tidak ada istilahnya kalau sakit kita itu nggak sholat, nggak apa-apa, tidak boleh. Tetap wajib sholat. Selama nafas masih ada di diri kita, selama kita masih bernafas, masih hidup, maka kita tetap wajib sholat. Jika merasa berat, maka boleh dijama. Ini sudah diberikan banyak keringanan oleh Allah. Yang ketiga, orang sakit tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Setelah ini, tata cara bersuci jika dalam kondisi sakit. Yang pertama, tetap berwudu jika memang memungkinkan untuk berwudu. Namun bersuci boleh dengan tayamum jika khawatir air dapat membuat penyakitnya tambah parah. Ini boleh tayamum. Sama seperti ketika dalam perjalanan, kita bisa tayamum mengambil debu pada dinding sekitar kita, pada dinding atau pada tempat-tempat yang dianggap di situ ada debu. Nomor 3, jika terdapat anggota tubuh yang luka, luka tersebut dapat dibasuh dengan air jika memang mampu, bisa, dan boleh terkena air. Namun apabila jika terkena air berdampak lukanya tambah parah, maka boleh hanya cukup diusap saja dengan air. Cukup diusap dengan air ketika berwudu. Begitu juga jika kita diperban tangan, kaki atau apa, maka cukup mengusap perban kita dengan air, itu sudah sah wudunya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang gimana cara sholatnya? Nah, ini kita mengambil dasar hukum berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad bersabda, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, an Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Qala, bersabda Nabi Muhammad, yusallil marid qa'iman, orang sakit sholatnya berdiri, ini istato'ah, jika dia mampu. Fa'ilam yastati', apabila jika dia tidak mampu sholat berdiri, sholat qa'idan, maka sholatlah dengan duduk. Fa'ilam yastati' ayasjuda, jika sholat duduk dia tidak mampu untuk sujud, au ma'abi ro'sihi, maka memberikan isyarat dengan kepalanya. Wa ja'ala sujudahu, dan menjadikan sujudnya ahfadhah min ruku'ihi, lebih rendah daripada rukuknya. Jadi membungkuk ketika sujud itu lebih rendah daripada membungkuk ketika ruku. Ketika ruku membungkuk, ketika sujud lebih rendah bungkuannya. Fa'ilam yastati' ayyusolliya qa'idan, apabila tidak mampu untuk sholat dengan posisi duduk, sholat ala jambihil aiman, maka sholatlah dengan berbaring ke kanan, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Fa'ilam yastati' ayyusolli ala jambih, apa jika tidak mampu untuk sholat miring, berbaring miring pada sebelah kanan, sholat mustalqiyan, maka sholatlah terlentang, warijlahu mimma yalil kiblah, dan dua kakinya menghadap kiblat. Nah, dari hadis ini maka dapat kita kesimpulan bahwa tata cara sholat bagi orang yang sakit yang pertama adalah tetap berdiri jika dia mampu,
tetap berdiri jika mampu. Kemudian jika tidak mampu berdiri, yang kedua adalah duduk. Nah, bagaimana tata cara sholat duduknya? Yang pertama adalah duduk dengan posisi seperti duduk di antara dua sujudnya. Jadi yang pertama ketika takbiratul ihram ini duduknya ini duduk seperti duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, ruku, tangan diletakkan di atas lutut dan membungkukkan badan sedikit ke depan. Nah, sujudnya membungkukkan badan lebih rendah dari ruku. Ini ruku seperti ini, kalau sujud lebih rendah daripada posisi ruku. Tahiyat awal, tahiyat akhir sama seperti biasanya. Paham ya? Gampang sekali. Tambahan untuk posisi duduk tadi bisa duduk di kursi, bisa duduk di lantai, bisa duduk sejadah. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, yang pertama berdiri, kedua jika tidak mampu berdiri maka sholat dengan posisi duduk. Jika tidak mampu duduk, maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW, maka dia bisa sholat sambil berbaring. Berbaring ini maksudnya adalah sholat dengan posisi miring ke kanan dan kepala, semua badan ini menghadap ke kiblat. Wajah, dada, kaki menghadap ke arah kiblat. Ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala. Ketika ruku, kepalanya diangguk ke depan. Begitu juga dengan sujud. Yang keempat adalah posisi terlentang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Fa'ila misati ayusolli qa'idan sholla ala jambil aiman, fa'ila misati yastati sholla mustalqiyan." Maka sholatlah dengan posisi terlentang. Terlentang ini apa maksudnya? Berbaring terlentang, menghadap langit-langit dengan menghadapkan kaki ke arah kiblat, kaki ke arah kiblat, kaki menghadap ke arah kiblat, kepala ditinggikan. Nah, jadi kepala ini ditinggikan, jadi wajah kita bisa melihat menghadap ke kiblat. Takbiratul ihram seperti ini, Fatihah. Ketika ruku, meletakkan tangan di lutut sambil menundukkan kepala. Sujud dengan menundukkan kepala dan badan. Paham ya? Selanjutnya, jika tidak mampu terlentang, maka sholatlah dengan isyarat. Ini bisa dengan isyarat mata. Ketika ruku, matanya sedikit terpejam. Ketika sujud, memejamkan mata dengan sempurna. Jika juga tidak mampu, kita masih bisa bernafas, kita sadar namun tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara dan lain-lain, maka sholatlah dengan isyarat hati. Jadi takbir, membaca bacaan dan bacaan sholat lainnya dibaca dalam hati. Paham anak-anak? Maka sangat penting sekali sholat. Selama nafas masih melekat pada diri kita, maka sholat tetap wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maka sholatlah mumpung kita masih sehat, sebelum kita sakit. Jangan pernah menunggu sakit untuk sholat. Perhatikan itu. Jadi tata cara sholat dalam kondisi sakit tidak langsung tidur, tidak langsung berbaring. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu harus sholat dalam posisi diri jika mampu. Jika tidak mampu maka duduk. Jika tidak mampu duduk maka berbaring. Jika tidak mampu berbaring miring maka tidur terlentang. Jika tidak mampu terlentang maka sholatlah dengan isyarat. Ini ada tahapan-tahapannya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Tugasnya hari ini adalah perhatikan anak-anak mempraktekkan membuat peran sholat dalam posisi yang pertama duduk. Ini untuk absen 1 sampai 10, berbaring untuk absen 11 sampai 20 dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Ini kita lihat tugas dari kakak-kakak kelas kalian. Nah, seperti ini. Nanti dibentuk kolase bagaimana posisi duduk, bagaimana sholat dalam posisi berbaring dan lain-lain. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.